MBCN Ngaglik Sleman yang bertempat di Pondok Pesantren Asasul Ulum Palgading, Sidoarjo Ngaglik Sleman. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sampai hadis ke 17 ya. 17 sudah ya. Oh, sekarang 17. Terjemahan hadis riwayat sahabat Abi Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik pada setiap hal, pada segala apapun. Apabila kalian membunuh, maka berbuat baiklah dalam membunuh itu. Apabila kalian menyembelih, maka berbuat baiklah dalam melakukan penyembelihan. Hendaknya salah seorang di antara kalian itu menajamkan pesonya, mengasah atau menajamkan pesonya, dan membuat enak sembelihannya atau hewan yang disembelih. Ya, sembelihan itu artinya hewan yang disembelih. Hadis riwayat Imam Muslim. Sekarang kita lihat syarahnya di halaman 48 kitab Al-Majalis As-Saniyah. Baris pertama, kedua, ketiga persis ya, disebutkan hadis secara lengkap. Ya, kemudian ada pengantar umum, i'lamu ikhwani waffaqani Allah wa iyyakum li ta'atihi anna hadzal hadits haditsun 'azimun jami'un li qawaidid dini al-'ammati kama sanubayyinhu insyaallah taala. Ketahuilah saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada dengan semua untuk dapat mentaati Allah, bahwa hadis ini merupakan hadis yang agung yang mencakup atau meliputi kaidah-kaidah agama secara umum, sebagaimana nanti insya Allah akan saya jelaskan. Ini pengantar. Kemudian penjelasan beberapa kata. Qauluhu innallaha katabal ihsana. Ya, kataba itu artinya apa? Ai amara bihi, Allah memerintahkan ihsan. Wa haddu alaihi, mendorong, memotivasi kita melakukan ihsan. Wal muradu bihi al ahkamu, ya, wal akmalu, jadi beberapa hukum dan beberapa kesempurnaan. Berbuat ihsan itu maknanya ya dalam konteks perintah itu ya, perintah ini dalam hukum itu ada unsur ihsannya. Ya, dalam hukum itu ada unsur ihsan, ihsan dalam hukum dan dalam kesempurnaan. Qauluhu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, ai ilaihi au fihi, kepada atau dalam sesuatu. Wa yahtamilu an takuna ala apa lagi? Ala babiya ala kita wali kata balik sana fil wilayah ala kulli syai'. Wilayah itu dalam sebenarnya penguasaan ya, wilayah itu penguasaan, kekuasaan pada segala sesuatu. Jadi artinya apa? Kalau Allah memerintahkan ihsan, itu sifatnya umum. Apapun harus ihsan. Segala sesuatu berarti umum. Segala hukum ini harus mengandung ihsan. Ya. Masih ingat ya ihsan itu apa? Hadis ke berapa itu? Kedua ya. Kedua. Ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril yang dulu sudah kita pelajari. Pas waktu itu masih pada di rumah ya, pas awal-awal COVID itu pada pulang. Apa itu?
Definisi ihsan itu apa? An ta'budallaha ka'annahu tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Itu definisi ihsan. Ketika Rasul ditanya oleh malaikat yang membawa warna ya, berubah wujud menjadi seorang laki-laki. Ada beberapa pertanyaan toh, akhbirni anil iman. Jawab, iman itu adalah antuk mina dan seterusnya, billah dan seterusnya. Akhbirni anil Islam. Hadis keberapa itu? Hadis keempat ya. Hadis kedua, betul kedua. Hadis kedua. Ya, akhbirni anil Islam. Terus diterangkan Islam itu adalah begini-begini. Yang ketiga, akhbirni anil pertama Islam dulu ya, kedua baru anil iman ya. Lalu ketiga akhbirni anil ihsan. Qala anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Itu definisi ihsan menurut Rasulullah dalam hadis di kitab ini, yang hadis yang kedua. Ihsan ialah bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau di style mana ya anune sing ngurung tau ngikuti, sing biyen orang ngikuti ya. Biyen sing ngikuti beberapa, hanya sedikit 1-2 yang ngikuti ya. Mbak Maya dari awal ngikuti itu. Ya, anta abudallaha, bahwa engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya, Allah ya, melihat Allah. Fa illam takun tarahu, apabila kamu tidak bisa merasa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka kamu merasa selalu dilihat oleh Allah, maka sungguhnya Allah itu melihatmu. Jadi beribadah itu ihsan itu beribadah atau menyembah Allah merasa melihat Allah. Kalaupun tidak bisa merasa melihat Allah, maka merasa dilihat Allah. Ya. Artinya apa? Orang yang hubungannya sangat dekat dengan Allah, selalu merasa dilihat atau diawasi oleh Allah, maka dia selalu apa? Berbuat baik. Nggak pernah tidak berbuat baik. Kenapa? Dilihat Allah kok nggak berbuat baik, dia akan malu pada Allah. Nah, ini dulu ya, sudah banyak penjelasan merasa dilihat atau diawasi. Ada istilah muraqabah ya, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Ini sangat penting. Dengan merasa diawasi atau dilihat oleh Allah, maka lalu berbuat baik. Nah, berbuat baik atau ihsan ini sangat luas. Berbuat baik kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah yang mahdhah ya, yang vertikal, langsung menyangkut hubungan dengan Allah, sholat, puasa dan seterusnya. Itu ihsan kita kepada Allah. Ya. Ihsan kepada, kemarin banyak itu, kepada tetangga, kepada tamu. Ini luas sekali ihsan, apapun ya kita harus ihsan. Pada kemarin sudah ya, kepada tamu. Ya, bahkan dengan ihsan kita menjadi enggak pemarah. Nah, ini luas sekali. Kalau sudah bisa ihsan, wah luar biasa. Enggak berbuat dosa, kalaupun berbuat dosa segera sadar, segera tobat, segera memperbaiki diri. Tidak mudah marah, dan ini nyambung semua ya hadis-hadis ini. Kemarin hadis soal jangan marah, berarti kalau ihsan ya nggak mudah marah. Ya, kalau masih mudah marah berarti belum ihsan. Ya. Termasuk yang disebutkan di hadis ini ihsan dalam konteks apa? Ketika membunuh. Ya, fa idza qataltum fa ahsinu al-qatlah atau al-qitlah ya. Tadi al-qitlah ya, atau al-qatlah juga boleh ya. Membunuh dengan yang baik. Yang baik itu gimana membunuh? Ya kalau perang itu ya supaya musuhnya itu kalau kita menyerang ya dia itu langsung mati. Mungkin ditembak bagian yang organ yang vital yang kemudian membuat langsung meninggal seketika, sehingga tidak kesakitan. Ya. Apalagi malah disengaja disiksa dulu, itu berarti tidak berbuat ihsan dalam apa? Membunuh.
Ihsan dalam membunuh itu apa? Ya cepat supaya meninggal, supaya orang nggak tersiksa. Ya kalau disiksa dulu, dilama-lamain itu ya, diperlama, apa dia dendam atau jengkel biar merasakan sakit, wah itu berarti nggak ihsan. Ya ihsan dalam membunuh itu maknanya apa? Ya dia cepat dalam ini dalam konteks perang ya, artinya membunuh yang memang hak ya, apakah itu perang, apakah kisos, ya menerapkan hukuman mati kepada pembunuh itu, makanya dengan cara ya monggo lah caranya. Kalau zaman dulu dengan dipenggal lehernya ya mungkin itu cara yang cepat itu, saya nggak tahu itu secara medis. Sekarang dengan tembak, ada regu ya penembak itu, eksekutornya itu dari kejaksaan kan ya, kemarin sudah pernah kapan itu disinggung itu, misalnya ada istilahnya terpidana ya, terpidana mati. Ya, ini dalam hukum pidana itu kan dari seseorang itu apa kalau diproses oleh polisi, diteruskan oleh jaksa, dibawa ke pengadilan, namanya apa itu? Kalau polisi menetapkan oh ini dia dianggap atau diduga melanggar pasal sekian, itu namanya apa itu? Nah, tersangka, Mbak Indah ngerti ya. Tersangka. Itu masih di tahapan sebelum masuk ke pengadilan, itu tersangka itu. Masih di tahap polisi ya, kepolisian, ke penyidikan lalu menghasilkan tersangka. Lalu dibawalah ke kejaksaan. Kejaksaan oke, sama pendapatnya, lalu dibawalah ke pengadilan oleh siapa? Oleh jaksa. Namanya siapa itu? Terdakwa. Oh, ini Mbak Indah belajar hukum juga nih berarti. Apa? Seneng nonton film Mbak Indah. Terdakwa ya, di tersangka menjadi apa? Terdakwa. Terdakwa itu masih belum mendapat putusan, masih didakwa di pengadilan. Ada namanya JPU. Apa JPU? Oh nggak tahu. Ngerti ya? Jaksa penuntut umum. Nah, yang nuntut di pengadilan. Nah, kemudian hakim memutus, kalau memang dia salah diputus salah, kalau benar diputus benar, artinya bebaskan, ada bebas, dan atau kalau memang terbukti ya hakim memutus dia itu salah, kemudian menjadi apa? Yang tadinya terdakwa menjadi terpidana. Ya, kalau hukumannya itu hukuman mati ya istilahnya terpidana mati. Kemudian nanti yang mengeksekusi siapa? Lagi kejaksaan ya. Jaksa yang melakukan tadi menembak ya. Tadi kan cerita membunuh itu yang ihsan itu ya. Ihsannya itu seperti apa membunuh itu? Ya mungkin kita tanya dokter, yang paling cepat orang itu meninggal itu apa? Apakah ditembak? Mungkin apakah kalau zaman dulu tadi ya di penggal lehernya atau disetrum atau apa gitu. Pokoknya mana yang paling mempercepat seseorang itu meninggal? Itu namanya ihsan ya. Jadi kata kuncinya ihsan dalam membunuh ialah seberapa cepat ya, atau semakin cepat semakin ihsan dalam membunuh. Dalam konteks dengan hak ya, membunuh dengan hak, apakah perang, apakah tadi penerapan kisos ya. Apapun ya, termasuk ketika membunuh. Juga wa idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzibhata atau adz-dzabhata boleh ya. Kalau menyembelih maka berbuat ihsanlah dalam melakukan penyembelihan. Caranya tadi sama. Bagaimana cara menyembelih yang paling cepat sehingga apa? Enggak menyiksa binatang yang disembelih. Jadi ihsan itu tidak hanya soal pri kemanusiaan tapi juga pri kehewanan ya, atau kebinatangan itu ya. Enggak istilah GDW itu Mbak Indah ya. Pri kehewanan atau pri kebinatangan itu. Ya. Jadi maka ini dijelaskan wal yuhidda ahadukum syufratahu. Syufrah itu apa? Asikin ya, al-azimah, pisau yang besar. Kamitsluha kullu ma yuzbahu bihi, apapun yang dipakai untuk menyembelih. Jadi pisaunya itu yang tajam. Jadi hadda yuhiddu wal yuhidda tadi menajamkan, ya mempertajam. Jadi ngungkal atau mengasah itu hanya menajamkan. Kalau pesonya itu tajam berarti apa? Cepat bisa proses penyembelihan sehingga segera mati itu hewan yang disembelih itu. Ya. Jadi menajamkan peso.
Ya, kemudian wal yurih dzabihatahu. Dzabihah itu maknanya apa? Ay madzbuhatahu bi ihdadi sikin. Jadi mengenakkan, membuat enak, artinya mempercepat kematiannya supaya nggak tersiksa tadi. Dengan cara tadi pisaunya tajam. Jadi mengenakkan hewan yang disembelih. Jadi dzabihah itu sama dengan madzbuhah. Ya, ay madzbuhatahu bi ihdadi sikini wa ta'jili imrariha. Jadi mempercepat, bisa berputar atau bekerja itu pisau itu. Ya, menjalankan atau apa namanya pisau itu di apa ya? Bukan mengasah, ketika menyembelih itu diapakan? Ya, ketika dikenakan ke lehernya itu, ya, hewan yang disembelih itu. Ya. Jadi saya kira itu sudah berapa menit ini? Oh, sudah lumayan ya, sudah kurang lebih setengah jam. Kurang sedikit mungkin. Jadi Islam sedemikian rupa mengajarkan kita untuk berbuat ihsan. Ihsan itu ya kepada Allah, kepada makhluk. Makhluk itu baik manusia maupun makhluk hidup selain manusia, yaitu yang dibahas di sini adalah binatang. Bahkan nanti ihsan itu tidak hanya pada binatang, tapi juga kepada tumbuh-tumbuhan juga kita ihsan. Jadi sangat luas. Jadi luar biasa Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa berbuat baik. Maka tidak ada orang yang jahat kalau ini jalan ya, orang berbuat ihsan. Wah, ini nyembelih aja itu nggak sembarangan. Ya, tidak tadi ya, tidak melanggar kebinatangan tadi itu ya. Jadi berbuat ihsan dalam hal menyembelih sekalipun. Ya, berbuat ihsan pada binatang yang disembelih. Luar biasa, kita selalu berbuat baik kepada Allah Sang Khalik maupun sesama makhluk. Demikian, insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.